Halo teman-teman, kita ketemu lagi dalam mata kuliah aplikasi pemahaman individu non-tes. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari mata kuliah pemahaman individu non-tes. Nah, ada beberapa instrumen non-tes yang akan kita bahas di semester ini. Salah satu yang akan kita kenal hari ini adalah skala psikologis. Katanya, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, mari kita kenalan bersama-sama ya. Mungkin istilah skala tidak asing lagi buat teman-teman. Sebenarnya apa itu skala? Ya, istilah skala sudah tidak asing bagi kalian. Dulu saat menerima mata pelajaran IPS, skala sudah sangat sering disebut-sebut. Atau saat membahas tentang matematika, skala juga sangat sering disebut, seperti misalnya skala perbandingan antara kondisi real dengan kondisi yang ada di peta yang di mata pelajaran IPS ya. Biasanya ada skala 1 dibanding 1000 yang artinya 1 cm itu bisa mewakili 1000 cm. Nah, dalam psikometri atau pengukuran psikologis itu juga ada yang disebut sebagai skala psikologis, di mana ada pernyataan-pernyataan yang merupakan simbol dari sebuah konstruk psikologis gitu. Mari kita kenali apa itu skala psikologis. Nah, skala psikologis merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur konstruk psikologis. Nanti istilah konstruk psikologis akan sering kita gunakan dalam semester ini, bahkan nanti sampai kalian menyusun skripsi, kalian menyusun instrumen penelitian, itu akan sering disebut lagi dengan konstruk psikologis. Biar gak asing, sebenarnya apa sih konstruk psikologis itu? Konstruk psikologis itu merupakan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek psikologis, khususnya itu yang terkait dengan afeksi atau perasaan. Perlu diketahui bahwa dalam psikologi itu biasa disebut ada beberapa konstruk ya. Ada yang biasa kalian dengar dengan istilah konatif atau kognitif, kemudian psikomotorik, kemudian kognitif, afeksi, dan psikomotorik. Oke, 3 itu saja ya biasanya. Dalam penilaian pendidikan biasanya akan menilai 3 aspek itu tadi. Nah, sekarang apa yang disebut sebagai aspek afeksi atau konstruk psikologis yang terkait dengan afeksi? Afeksi contohnya atau konstruk psikologis contohnya yang bisa kita kembangkan dalam skala psikologis itu ada kebahagiaan, kecemasan, keyakinan diri, manajemen diri, regulasi diri, kemarahan, anger, kemudian keyakinan diri, self efficacy sudah ya, kepercayaan diri, self confidence, kemudian apa lagi, kontrol diri ya, self control, kemudian harga diri, bisa juga yang disebut sebagai self esteem itu ya, dan macam-macam lagi. Masih banyak sekali konstruk psikologis yang bisa dikembangkan menjadi skala psikologis. Nah, kita perlu mengetahui beberapa karakteristik skala psikologis biar kita nanti tidak tumpang tindih dengan instrumen yang lain ya. Yang perlu kita ketahui, katanya tadi tak kenal maka tak sayang. Tolong ini diingat-ingat dan dipegang, karena konsep dasar ini akan dibawa sampai nanti ketika kalian menyusun skala sampai pada pengolahannya juga. Yang pertama, stimulus yang diberikan tidak secara langsung mengukur konstruk ukur. Maksudnya apa, Bu? Ya, item skala psikologis itu tidak langsung mengacu pada konstruk yang diukur. Saya berikan contoh di sini. Ketika Anda ingin mengukur tentang kebahagiaan seseorang, maka skala yang dikembangkan disebut sebagai skala kebahagiaan. Nah, contoh salah satu itemnya di sini saya menuliskan, saya merasa bahagia sepanjang waktu. Oke? Kata kuncinya ada di
kebahagiaan, dan di sini ada saya merasa bahagia sepanjang waktu. Ini boleh atau tidak menyusun item seperti ini? Maka jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena di sini kita mau mengukur tentang kebahagiaan, tapi butir itemnya langsung bertanya tentang bahagia. Seperti halnya begini, Cah. Kalian mau nembak cewek ya? Atau mengungkapkan perasaan, tiba-tiba langsung bilang, gelem rak dadi pacarku. Yang mau tembak biasanya langsung ilfil, langsung kan yuk ada nyelemur sedikit loh, Cah. Jadi kayak kita tuh tetap jaga image. Nah, menanyakan hal yang serupa dalam skala itu juga seperti itu. Kenapa Bu harus tidak mengukur konstruknya secara langsung? Kecenderungannya ketika seseorang ditanyakan secara langsung, itu mereka akan menjawab sesuai dengan harapan sosial, jadi tidak mengungkapkan kondisi dirinya yang sesungguhnya. Jadi gini, tentang kebahagiaan, anggapan sosial orang yang baik itu adalah orang yang merasa bahagia, yang dirinya bahagia. Maka orang itu akan cenderung memilih atau menjawab pertanyaan itu dengan mengungkapkan bahwa saya itu adalah orang yang bahagia, seperti itu. Tapi beda halnya ketika kita menjawabnya itu pertanyaannya itu agak gimana ya, nyelemur sedikit gitu, agak sebenarnya tujuannya mau nanya tentang dia itu bahagia apa enggak, tetapi pertanyaannya enggak to the point. Nah, itu berbeda hasilnya. Oke, jadi yang pertama adalah stimulusnya tidak diukur secara langsung, konstruk yang apa yang akan diungkap. Mengukur kebahagiaan berarti Anda tidak boleh menanyakan tentang apakah kamu bahagia atau tidak, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah interpretasi didasarkan pada keseluruhan item. Jadi misalnya dalam sebuah instrumen skala psikologis ada 30 item, maka kita harus mengolahnya semua. Tidak bisa satu item saja tidak dapat digunakan untuk menginterpretasi hasil. Ada 30 pernyataan nih, misal contohnya satu pernyataan pertama di butir item pertama, dia menjawab bahwa jawaban yang dipilih menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang bahagia. Kemudian Anda menyimpulkan bahwa oke, dia adalah tipe orang yang bahagia. Itu nggak boleh. Kita harus membaca semua 30 butir item itu, mengolah datanya, baru bisa menyimpulkan dia termasuk orang yang memiliki kebahagiaan yang tinggi, rendah, atau sedang. Gitu ya. Dan yang ketiga, karakteristik dari skala psikologis adalah tidak ada respon jawaban yang benar atau salah, ya. Nanti mohon untuk diingat, dalam skala psikologis itu ada pembobotan jawaban, tetapi tidak ada yang namanya jawaban salah atau benar. Semua jawaban responden itu diberi bobot nilai, begitu. Beda halnya dengan tes. Nanti kalian di semester berikutnya akan mengenal yang namanya aplikasi pemahaman individu tes, atau yang teorinya disebut sebagai pemahaman individu tes. Nah, di sana kalau tes itu ada kriteria benar salahnya. Seperti kalau misal kalian menjawab psikotes ya, soal deret hitung. Kalau salah ya nilai kalian 0, kalau benar nilai kalian 1. Itu tentang tes. Tapi kalau skala psikologis tidak, semua jawaban ada bobot nilainya sendiri-sendiri. Itu dapat dipahami? Oke. Nah, selanjutnya Bu Faria akan berbicara tentang skala versus angket. Sering terjadi ketumpang tindihan istilah. Banyak orang yang menyebutkan skala itu yo angket, angket ku yo skala. Padahal beda banget, Cah. Semester lalu sudah pernah dipelajari tentang angket. Kita coba ulas sebentar. Kenapa Bu ini harus dibahas lagi? Banyak sekali kesalahan yang gimana ya? Saya bilang ini adalah kesalahan turun-temurun. Kalau tidak diluruskan nanti sampai adik-adik kalian juga akan tetap salah.
mahasiswa itu ketika menyelesaikan skripsi, mereka itu membuatnya skala, tapi mereka selalu menyebutnya angket. Ketika Bu Faria bertanya apa perbedaannya skala dan angket, tidak bisa menjawab. Ya, ini perlu kita kenali lebih dalam, perlu kita kaji. Sebenarnya beda nggak sih angket dan skala itu? Coba kita flashback sebentar. Oke, sebelum masuk pada perbedaan skala dan angket, Bu Faria mengulas materi semester sebelumnya. Semoga masih ada yang ingat tentang perbedaan wawancara, angket, dan observasi. Ini sudah pernah kita bahas ya, 3 instrumen ini, wawancara, angket, dan observasi. Nah, kalau wawancara dilihat dari aspeknya, ini merupakan opini atau pendapat mengenai sebuah fenomena. Angket juga sama. Tapi kalau pedoman observasi itu digunakan untuk mengamati perilaku atau fenomena. Ingat, perilaku. Orangnya tidak memberikan opini kalau observasi. Kalau angket dan wawancara, orang yang kita sumber informasi yang kita tanya itu memberikan opininya atau pendapatnya. Kemudian dari caranya, pedoman wawancara atau wawancara dilakukan secara lisan. Sedangkan angket, ingat, angket dilakukan secara tertulis. Jangan sampai kalian membuat pedoman wawancara, kalian berikan kepada respondennya, kemudian kalian suruh ngisi, gitu. Kemudian kalau observasi, pengamatan, kemudian dicatat oleh yang mengamati. Kedalaman informasi dari pedoman wawancara lebih dalam karena interviewer, orang yang mewawancara, bisa menggali informasi lebih lengkap. Angket terbatas pada pertanyaan yang ada di angket saja. Kemudian pedoman observasi, hasil pengamatannya valid apabila dilakukan secara natural. Silahkan dibuka lagi catatan tentang observasi ya. Nah, ini adalah contoh dari skala kebahagiaan atau contohnya ini kebahagiaan studi from home saat pandemi. Bentuk pernyataannya seperti ini. Pilihan jawabannya ada SS itu sangat sesuai, tidak sesuai, atau STS. Nah, ini untuk pilihan jawaban nanti akan kita bahas, ada berbagai macam jenis bergantung pada apa sih yang ingin kita ungkap, tentang frekuensinya kah, tentang agreementnya kah, atau tentang apanya. Nah, jawaban disesuaikan dengan tujuan pengungkapan itu tadi. Kemudian ini contoh angket, diamati ya, ini contoh angket. Nah, sekarang mari kita bedakan apa itu skala dan angket. Dilihat dari indikator yang diungkap, skala itu indikator yang diungkap adalah aspek diri yang dipersepsikan oleh subjek. Jadi persepsi itu adalah anggapan seseorang terhadap sesuatu. Hanya kita saja yang tahu tentang cara pandang itu. Orang lain tidak tahu cara pandang kita. Nah, kemudian kalau angket, yang diungkap itu merupakan data faktual yang diketahui oleh subjek. Coba lihat data faktualnya apa. Di sini data faktual bisa diketahui ada jenis kelamin, program studi, semester. Nah, maksudnya apa, Bu? Maksudnya kalau data faktual itu kalian ngisi jenis kelaminnya salah, kalian bisa, data itu bisa di cross check pada sumber informasi yang lain. Arah pernyataannya tidak langsung, kesadaran pada tujuan ukur saat angket diberikan secara sadar, kemudian jumlah konstraknya, kalau skala hanya 1 konstrak, angket banyak konstrak, pengujian reliabilitasnya perlu diuji, angket tidak perlu diuji, dan pengujian validitasnya hanya kejelasan konsep dan kejelasan tujuan. Oke, penjelasan tentang perbedaan skala dan angket akan Bu Fariha jelaskan di materi berikutnya ya, tolong nanti dilanjutkan ke materi berikutnya.